ini saya katakan ini sebenarnya dialog salah kaprah. Kenapa saya katakan dialog salah kaprah? Bukan hanya salah kaprah, tetapi ini dialog salah sangka. Salah sangkanya itu begini loh teman-teman, harus tahu ya. Umat Islam itu mempunyai tujuan baik, bahwasan umat Islam mengakui bahwasan Yesus itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh umat Islam. Umat Islam itu mempunyai perspektif bahwasan Al-Quran itu datang itu untuk memperbaiki kitab-kitab sebelumnya yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang Yahudi dan Kristen. Islam itu mempunyai salah kaprah, itu mempunyai pemikiran bahwasan Islam itu datang untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Kristen. Nah, karena Islam mempunyai pemikiran seperti ini, mereka mendasarkan Al-Quran itu sebagai landasan mereka, maka mereka ini berusaha payah untuk mencoba meluruskan ajaran-ajaran Kristen dan Yahudi. Mereka mengutip Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, mereka mempertanyakan, mereka mengkorelasikan dengan kitab mereka, bahwasan kalau tidak sama dengan Al-Quran berarti salah. Nah, inilah menjadi persoalan dari dulu sampai sekarang yang tidak akan pernah habisnya. Islam beranggapan bahwasan Tuhan yang disembah mereka ini sama dengan Tuhan yang disembah oleh para nabi yang ada di dalam Alkitab. Islam beranggapan bahwasan Tuhan yang disembah mereka itu sama seperti yang disembah oleh orang Yahudi. Islam beranggapan bahwasan Tuhan yang disembah oleh orang Kristen yang disebut dengan Bapa itu sama dengan Allah Subhanahu wa taala yang diinformasikan Muhammad di dalam Al-Quran. Nah, ini saya katakan bahwasan ini adalah dialog salah kaprah dari dulu sampai sekarang tidak akan pernah habis. Kenapa saya katakan dialog salah kaprah? Islam beranggapan bahwasan Tuhannya sama, tetapi Kristen tidak pernah beranggapan bahwasan Allah Subhanahu wa taala yang diberitakan Muhammad itu adalah sosok yang sama seperti Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang disembah oleh para nabi, orang Yahudi dan Kristen. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi kalau kita kata pasaran itu bahwasan cinta bertepuk di sebelah tangan. Artinya cinta kalau tepuk sebelah tangan itu bunyi cuma satu, enggak bunyi, bukan bunyi cuma satu, saya salah ya. Artinya kalau cinta bertepuk sebelah tangan artinya tidak bunyi. Nah, untuk sementara itu saja dulu. Kalau berkaitan tentang Yesus berdoa kepada Allah atau yang lain-lain nanti saya akan paparkan. Tetapi seremonial saya untuk pertama inilah saya paparkan dan saya tegaskan bahwasan Tuhan yang disembah oleh umat Muslim dengan Tuhan yang disembah oleh para nabi di dalam Alkitab yang kami imani tidak sama. Itu aja. Izin, saya tanggapi boleh nggak, host? Saya tanggapi ya. Oke. Jadi begini Bang Meme, kami ini ada dasarnya untuk berdialog ya. Yang pertama, Nabi Isa itu kalau Yesus itu kalau di dalam bahasa Arab itu disebut Isa ya. Jadi yang dimaksud Yesus itu ya memang Isa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Yaitu udah dari dulu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kami seperti itu, bahwa Yesus yang dimaksud oleh orang-orang Romawi dan Nasrani itu adalah Nabi Isa alaihissalam yang Allah jelaskan itu satu. Dan kemudian Allah perintahkan kami untuk berdiskusi ya ahlul kitab, ta'allau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum ya alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Wahai ahlul kitab ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani, ta'allau ila kalimatin sawa, marilah kami ajak kalian dialog, kami serukan kepada kalian untuk berdialog ya kepada satu kalimat supaya kalian dan kami tidak berselisih gitu. Ada satu kalimat yang bisa menyatukan kita Pak Meme, yang membuat kita tidak berselisih ya, yaitu apa? Menyembah Allah satu-satunya Tuhan yang esa, na'budu ilallah wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak melakukan persekutuan dengan yang lain. Jadi yang ada dalam Al-Quran ini sejalan dengan apa yang ada di dalam Torah, yaitu hukum utama, yaitu tidak mengadakan tuhan-tuhan yang lain selain Tuhan yang esa ya. Shema Israel Eloheinu Adonai Elohim Ehad, itu perintah Musa dalam Ten Commandment, hukum yang paling utama bahkan. Dan apakah Yesus mengajarkan yang sama? Sama. Wahai Israel, dengarlah, Tuhan kita esa, satu-satunya Tuhan yang esa ya. Sembahlah dia dengan sepenuh hati, segenap jiwa, dan segenap kesungguhan. Nah, jadi tolong dimut dulu ya. Jadi ya apa yang kami adakan ini adalah mengajak untuk berdialog
yaitu kita menyembah kepada Tuhan yang Esa satu-satunya. Yang jadi permasalahan adalah siapa Tuhan yang Esa itu dan bagaimana konsep keesaan itu saja yang kita diskusikan. Jadi Pak Meme jangan salah kaprah atau salah sangka bahwa kita akan mengganggu Anda. Tidak, ya, karena Nabi Isa itu ada di dalam Al-Quran, ya. Nabi Ibrahim ada dalam Al-Quran, Abraham itu, Mose juga ada di dalam Al-Quran. Jadi sehingga itu yang membuat memang untuk berdialog. Itu satu. Yang kedua ya, di kalangan internal Kristen sendiri tidak semuanya sepakat dengan Trinitas. Pak Meme harus akui bahwa ada generasi Kristen awal abad pertama seperti Ebionit, Unitarian, Jehovah, Advent yang tidak sepenuhnya mengikuti Trinitas atau percaya Trinitas. Mereka percaya bahwa Tuhan itu Esa sebagaimana diajarkan Taurat maupun Injil yang dibawa oleh Yesus. Jadi jangan dikatakan bahwa dalam Kristen semuanya Trinitas, tidak ada gitu. Dan kami berdialog dengan hal-hal yang serupa dengan yang ada irisan dengan kami, yaitu akidah tauhid. Minimal kami dengan Unitarian, dengan Ebionit atau dengan Advent yang lain-lain yang tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, itu masih ada kesamaan itu dari sisi akidah, teologi, maupun dari sisi pengajaran. Apa pengajarannya? Mereka sunat, kami sunat. Mereka tidak makan babi, kami tidak makan babi. Mereka tidak minum arak, kami tidak minum arak. Dan seterusnya banyak persamaan di antara kita. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran tadi. Bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Kalimat yang menyatukan antara kami dan kalian untuk mentaati Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan tidak melakukan persekutuan, melakukan kesyirikan. Itu yang kami ajak kalian itu untuk berdiskusi dan berdialog. Jadi siapa Tuhan yang Esa itu satu. Yang kedua, bagaimana keesaan Tuhan itu. Nah, kalau kalian bersepakat ingin berdialog tentang dua konsep ini, monggo silakan. Tetapi kalau kalian tidak mau, nggak masalah. Kami juga diperintahkan, ya, tidak boleh ya. Jangan mendebat Alkitab itu kecuali dengan cara yang terbaik, ya. Kita diperintahkan untuk wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah, berdiskusilah, berdialoglah dengan cara yang terbaik, kata Allah. Jadi kami akan menjaga koridor itu sebenarnya. Asalkan tadi ya, masing-masing pihak bisa membatasi diri dengan tata krama yang baik dalam berdiskusi dan berdialog. Insya Allah, jangan khawatir Meme. Ya, selama ini Meme kan diperlakukan dengan baik. Nggak pernah lah kami naikin terus kami caci maki, kan nggak pernah seperti itu Meme. Oke ya, jadi ini prolog dari saya. Jadi saya sampaikan tadi dasar-dasar itu, bahwa adanya dialog dan diskusi itu memang ada dasarnya. Jadi bukan salah kaprah sebagaimana framing Pak Meme tadi. Jadi saya luruskan, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, saya kembalikan kepada host. Ya, silakan. Host menambah dan melengkapi Bang Al. Izin Bang Host, izin host. Tolong dong, Bang Anu siapa tuh? Yohanes, tolong di-mute dong. Oke. Pak Dance lagi mungkin lagi sholat. Oke, saya tambahin sedikit lah. Menanggapi prolog dari Bang Meme Bos lagi minum air kelapa dan Bang Al juga tadi telah menyampaikan bahwa intinya selain Al-Quran itu meluruskan ketauhidan, bahwa para nabi-nabi dan rasul di Bible itu sendiri berdoanya kepada Tuhan yang Ehad, Tuhan yang satu. Juga Al-Quran membantah segala fitnah yang ada di dalam Bible dan di Tanakh. Di Tanakh, Tauratnya Yahudi yang memfitnah para nabi-nabi dan rasul. Para nabi-nabi dan rasul adalah manusia yang suci. Artinya manusia suci tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang tidak suci. Fitnah seperti apa yang dilakukan di Bible, di Perjanjian Lama, dan juga di Tanakhnya Yahudi, di antaranya adalah fitnah Nabi Nuh mabuk dan bugil. Ini diungkap di Kejadian 9 ayat 20 dan Kejadian 9:21. Silakan dibuka aja ayatnya. Kalau saya sampaikan satu persatu panjang. Yang kedua, fitnah Nabi Sulaiman atau Salomon memiliki gundik dan menyembah berhala. Ini sangat luar biasa. Jadi seorang Nabi Sulaiman dikatakan di Tanakh Yahudi dan di Bible Perjanjian Lama
pernah menyembah berhala. Tidak mungkin seorang manusia suci yang diangkat oleh Tuhan, atau kata kami Allah Subhanahu wa taala, akan menyembah berhala. Ini dikatakan di 1 Raja-Raja 11 ayat 3, di 1 Raja-Raja 11 ayat 9, juga di Kejadian 11 ayat 10. Lalu fitnah berikutnya adalah Nabi Harun membuat berhala dan menyuruh orang-orang Israel menyembahnya. Adapun di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Harun ini adalah saudara Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam naik ke Gunung Sinai, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Harun yang tinggal dengan Bani Israel dan menjaga Bani Israel. Sampai Samiri membuat patung sapi dan Bani Israel menyembah patung sapi. Tapi dipitnah di Tanakh dan juga di Bible, Nabi Harun yang membuat berhala dan menyuruh orang-orang Israel menyembahnya. Fitnah berikutnya, Nabi Lut berzinah dengan kedua putri seorang nabi. Di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Lut atau Lot memperkosa putrinya, atau putrinya memperkosa Lot, berzinah dengan putrinya. Tidak akan sangat masuk akal seorang manusia suci akan berzinah dengan putri kandungnya atau hubungan saudara. Selanjutnya, fitnah berikutnya, Nabi Daud berzinah dengan istri orang lain. Di 2 Samuel 11:2, 2 Samuel 11:3, 2 Samuel 11:4, 2 Samuel 11:5. Selanjutnya, Nabi Daud bertelanjang bulat di depan budak-budak perempuan para hambanya. Tidak akan mungkin seorang manusia suci akan bertelanjang bulat depan anak-anak buah dan para hambanya. Seperti patung-patung Yunani, patung-patungnya pagan, sampai hari ini menunjukkan ketelanjangan dan pornografi semua patung-patungnya. Hanya ajaran Yunani yang mengajarkan tentang ketelanjangan. Nah, ini dibantah semua oleh Al-Quran. Lalu berikutnya, anak Nabi Daud yang namanya Absalom berzinah dengan istri-istri ayahnya. Kan gila. Dipitnahnya sungguh luar biasa. Anak Nabi Daud menzinahi istri Nabi Daud. Dijelaskan di 2 Samuel 16:21. Di 2 Samuel 16:22. Fitnah selanjutnya, Yehuda atau Yahudi, anak Nabi Yakub atau Israel berzina dengan Tamar, menantunya sendiri. Dijelaskan di Kejadian 38:15, Kejadian 38:16, Kejadian 38:17, sampai Kejadian 38:18. Jadi lengkap dalilnya. Sangat lengkap dalilnya. Lalu fitnah berikutnya, Ruben, anak tertua Nabi Yakub berzina dengan gundik ayahnya. Di Kejadian 35:22. Jadi saya sebutkan satu persatu ini. Banyak sekali fitnah-fitnah yang ada di Tanakh Yahudi dan juga di perjanjian lamanya Bible Kristen. Kenapa? Karena Bible Kristen perjanjian lama diambil dari Septuaginta diambil dari Tanakh, Torah, Nepiim, Ketupim. Nah, Al-Quran selain meluruskan akidah, tauhid, juga menjelaskan dan merangkan bahwa apa yang dikatakan dalam Bible maupun tanahnya Yahudi itu adalah semua fitnah terhadap nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah. Yang sangat luar biasa. Termasuk juga bahwa mengatakan Allah itu punya anak. Itu pun fitnah yang sangat luar biasa. Ini jelas dikatakan dalam Al-Quran. Jadi demikian sedikit saya menanggapan prolog tadi itu. Dan supaya saya tidak mengolok-olok, itu semua yang saya sebutkan tadi itu ada ayat-ayatnya dan sangat lengkap. Sebenarnya masih panjang lagi, tapi menyingkat waktu dan memberikan waktu untuk teman-teman yang lain untuk menyampaikan. Terima kasih. Oke, saya Muslim ya. Nanti akan dibantu oleh Abdon nanti, karena di sini Kristen saya sendiri, mungkin akan dibantu oleh Abdon nanti. Johannes, mute dulu. Saya mendam tuh Johannes. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi nanti akan dibantu oleh Abdon. Abdon Kristen, Abdon ya.
Abdon. Ya, ya, lanjut aja, lanjut. Oke, nanti akan ditambahkan. Jadi begini teman-teman ya. Sebelum saya memaparkan bahawasan Tuhan yang disembah oleh umat muslim yang diajarkan oleh Muhammad dengan Tuhan yang disembah oleh orang-orang Kristen yang diajarkan oleh para nabi secara keseluruhan itu bukanlah sosok yang sama. Saya ingin mengatakan kepada kalian bahawasan konsep esa itu bukan hanya Yahudi, Kristen, dan Islam, tetapi agama yang lain juga memiliki konsep esa. Apakah ketika ada agama yang lain memiliki konsep esa, apakah sosok Tuhannya sama? Saya katakan sudah pasti Alkitab akan membantah. Al-Quran juga akan membantah. Karena Al-Quran itu hanya mengklaim bahwasan Tuhan yang mereka sembah itu hanyalah Alkitab, Tuhan yang ada dalam Alkitab. Artinya agama-agama yang lain itu Tuhan yang berbeda. Ini diakui oleh umat Islam. Itu harus dipahami dulu ya. Sebelum saya menjelaskan ini, saya akan lanjutkan dulu framing-framing yang dilakukan oleh sahabat saya ini ya. Jadi begini saudaraku ya. Alkitab itu berbicara tentang firman Tuhan dan historis. Historis ini, pelaku sejarah ini adalah nabi itu sendiri. Kamu mengatakan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh kitab Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu, pelaku sejarahnya itu yang sendiri menulis, contoh seperti Daud. Daud itu mencatat sebuah peristiwa-peristiwa tentang dirinya itu, lalu dia mendokumentasikan menjadi sebuah kitab. Daud sendiri yang mendokumentasikan menjadi sebuah kitab. Anda mengatakan kami memfitnah. Bukan. Daud itu menceritakan peristiwa yang dia alami tentang baik ataupun buruk itu untuk dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang beriman kepada kitab suci yang ditulisnya. Jadi kitab suci itu tidak mengajarkan hanya tentang kebaikan saja, tidak menceritakan tentang kebaikan saja, tetapi keburukan juga harus diceritakan. Supaya apa? Supaya orang yang mengimani kitab suci tersebut mempelajari yang baik dan yang benar. Yang baiknya seperti apa? Yang baiknya adalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang salah jangan diikuti, seperti Adam melawan Tuhan, itu adalah sebuah kesalahan. Tidak boleh diikuti. Perbuatan Adam dan perbuatan Salomo, perbuatan nabi-nabi yang lain itu, yang dianggap salah di dalam Alkitab itu dijadikan bahan pelajaran. Kita abaikan perbuatan itu. Kita ajarkan kepada anak cucu kita bahwasan ini loh, perbuatan nenek moyang kita dulu itu seperti ini, maka di hadapan Tuhan, Tuhan tidak berkenan dengan perbuatan mereka. Itu harus dipahami dulu. Musa menulis tentang kitab sendiri, Salomo menulis tentang kitab sendiri, Daud menulis tentang kitabnya sendiri. Datang Al-Quran di tanah Arab, memframing mengatakan bahwasan mereka itu ya, saya lanjutkan lagi ya. Jadi datang Al-Quran ini di tanah Arab ini memframing, bilangnya begini, mereka itu memfitnah nabi-nabi kami. Hei, nabi kami? Kalian itu muncul tahun berapa? Kalian itu muncul tahun 700 Masehi. Nabi-nabi tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi tidak pernah mengenal Muhammad. Nabi-nabi tidak pernah mengenal umat Islam. Nabi itu orang Israel, dan kitab mereka itu mereka mendokumentasikan sendiri. Datang Al-Quran yang dicatat di tanah Arab ini mengatakan, oh mereka itu menghina nabi kami dengan mengatakan nabi kami itu berzina dengan anaknya, nabi kami itu minum mabuk. Jadi logika terbalik seperti ini itu jangan kalian ajarkan kepada kami. Yang pantas itu adalah kami yang mengajarkan kepada kalian. Kalian adalah agama terakhir, kitab terakhir. Kalau saya katakan kitab nyontek, kenapa saya katakan kitab nyontek? Karena narasi di dalam kitab kalian itu hampir mirip dengan Alkitab. Nih, jaga narasi ya, Mimi. Oh ya, maaf agak sedikit ya, maaf. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Sekarang itu kita abaikan dulu, kita fokus kepada topik aja ya teman-teman ya. Kita fokus. Nanti akan ditambahkan oleh Abdon segala ya. Saya ingin mengatakan kepada kalian begini ya. Dialog salah kaprah yang berlanjutan dari 1000 tahun yang lalu sampai sekarang ini antara Islam dan Kristen ini sudah saya katakan tadi. Islam itu salah kaprah berpikiran bahwasan Tuhan yang disembah mereka itu sama seperti Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang disebut dengan Bapa oleh Yesus. Inilah dialog salah kaprah. Kristen itu sudah jelas-jelas membantah bahwasan kata Allah di dalam ini tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Allah yang tertulis di dalam terjemahan LAI ini disematkan kepada Yahweh. Sama juga seperti kata Tuhan disematkan kepada Yahweh ataupun Adonai ataupun Elohim.
Jadi karena mereka menemukan kata Allah di dalam Alkitab terjemahan ini, mereka mengatakan, oh ternyata para nabi itu menyembah kepada Tuhan kami yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dialog salah kaprah dari dulu sampai sekarang tidak akan pernah berakhir ini akibatnya terjemahan yang salah ini. Saya ingin menegaskan kepada kalian ya bahwasan Tuhan yang disembah oleh para nabi itu yang disembah oleh orang Kristen, karena kami mengimani kita para nabi, maka kami berhak mengatakan bahwasan kami menyembah kepada Tuhan mereka. Tuhan itu tidak sama dengan Tuhan yang kalian sembah. Kenapa saya katakan tidak sama? Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang disembah oleh para nabi, yang disembah oleh orang Kristen ini, dia sudah mengatakan bahwasan pintu iman itu tidak akan ditetapkan untuk bangsa lain. Sudah kepanjangan ini meme bos. Aduh, tadi yang kawan itu panjang, Pak Dance diam aja. Giliran saya panjang, Pak Dance kayak gini kan nggak adil jadinya. Dikit lagi, kasih waktu 2 menit lah. Ya silakan lanjut. Oke. Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu sudah menetapkan satu bangsa akan dijadikan sebagai pintu iman bagi seluruh umat manusia. Jadi kalau Muhammad lahir di tanah Arab, dia asal dari bangsa Arab, berarti di dalam Alkitab itu sudah mengatakan bahwasan dia memberitakan kepada kalian itu tentang Tuhan-Tuhan lain. Bukan Tuhan yang ada di dalam Alkitab, bukan Tuhan yang disembah oleh para nabi yang ada di dalam Alkitab yang disembah oleh orang Yahudi dan Kristen yang disebut dengan Yahweh. Muhammad telah mengajarkan kepada kalian Tuhan-Tuhan lain. Kenapa saya katakan Muhammad telah mengajarkan kepada kalian Tuhan-Tuhan lain? Karena Tuhan sudah menetapkan pintu iman bagi seluruh umat manusia hanyalah bangsa Israel. Maka dia berkata di dalam Yesaya 49. Dengar baik-baik ya. Ini supaya kalian paham bahwasan dialog ini salah sangka selama ini. Ini dengar baik, saya bacakan ayatnya supaya kalian paham bahwasan pintu iman hanya ada di dalam Israel. Tidak ada bangsa Arab, tidak ada. Dengar ya. Saya bacakan Yesaya 49 ayat 3, nanti saya akan lanjutkan ke ayat 6 ya. Dengar. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Kita lihat di ayat 6-nya. Ini teman-teman supaya paham ya. Di ayat 6-nya bunyinya begini, terlalu sedikit bagimu hanya untukku menjadi hambaku, untuk menegakkan suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Kalian dengar sendiri di sini. Israel dijadikan sebagai pintu iman supaya keselamatan daripadaku yaitu Yahweh akan sampai ke ujung bumi. Bukan Muhammad dijadikan sebagai pintu iman, bukan Muhammad dijadikan sebagai Udah gantian. oh ya maaf agak sedikit menyakitkan. Silakan Abdon, silakan Abdon. Ya Abdon silakan Abdon. Sebentar supaya terarah Lebih enak dua kali dari pihak. waktu. Ya 3 menit 3 menit. Meme bos sudah sudah 5 menit tadi. Sekarang 3 menit. Abdon Sagala 3 menit, sesudah itu dari pihak Muslim 2 kali 3 menit. Ya. Kita sebenarnya begini, kita dulu tahu historisnya seperti apa sih yang namanya Taurat ini, ya. Taurat itu kitab Musa, cerita tentang apapun, tentang kisah manusia berhadapan dengan manusia, kisah tentang artinya malaikat, kisah tentang berhadapan dengan Allah, firman Allah di situ. Itulah namanya Taurat itu. Dan ini nggak boleh dipersalahkan, nggak boleh. Nah, kenapa nggak boleh? Karena ini adalah kitab suci bagi orang Yahudi tadi. Nah, historisnya dari awal itu ada kata-kata yang disebut kata Mesias. Itulah yang menjadi perdebatan sampai sekarang. Mesias itu bagi mereka itu adalah satu orang atau raja atau sesuatu yang akan datang untuk menyelamatkan dunia. Kenapa bukan Yahweh itu atau Allah itu yang menyelamatkan dunia ini? Ya, itu kata Mesias satu. Lalu dalam pengajaran kata Mesias itu dalam Yesus, dialah disebut Mesias. 2. Nah, lalu ada kata Al-Masih dalam Quran. Al-Masih itu apa? Kan gitu. Nah, Al-Masih ataupun Kristus ataupun Mesias, ini wajib dulu kita perlu pahami apa Al-Masih di dalam keislaman, apa Kristus di dalam Kristenan, apa itu Mesias di dalam Judaisme itu. Nah, ini yang kita angkat dulu.
Jadi ini bukan mempermasalahkan tentang cerita-cerita yang dulu, tetapi yang ditolak oleh Judaism tadi adalah Mesias. Siapa yang ditolak? Sebab Yesus yang disebut itu Mesias. Akulah Mesias, engkaulah Mesias, anak Allah. Itu satu penolakan bagi orang Judaism itu tadi, yang pembawa kitab Musa. Lalu siapakah Yesus ini dan murid-muridnya? Mereka juga satu komplotan, kumpulan yang percaya kepada kitab Musa. Tetapi gara-gara satu itu yang kata Mesias itu yang mereka tolak. Yesus itu bukan Mesias juru selamat dunia ini, bukan. Tapi Yesus mengatakan akulah Mesias, akulah anak Allah. Nah, lalu kamu kembali lagi ke bawah. Al-Masih itu apa? Ya kan? Kalau dalam Kristenan itu disebut Kristus. Dalam Islam disebut Al-Masih, dalam Judaism disebut Mesias. Ini yang perlu kita pahami dulu. Nah, kalau kita bisa memahami ini, baru kita kompak di dalam apa yang dikatakan di dalam kitab masing-masing. Bukan menyalahkan cerita, kenapa? Kalau di dalam Quran sendiri, Anda nggak boleh bernarasi pribadi. Di dalam Quran sendiri itu dikatakan, di Al-Maidah 46, saya selalu keyakinkan ini Al-Maidah 46, kami teruskan jejak mereka. Kata kami di sini ini adalah perkataan Allah atau firman Allah. Dan wajib dilaksanakan, kami teruskan, wajib dilanjutkan. Intinya di situ, di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya bagi orang yang bertakwa, dan di dalamnya ada pengajaran. Kenapa ini Anda bantah dengan asumsimu? Kan harus Anda berhati-hati. Firman Allah sendiri dalam Quran mengatakan, Injil itu adalah sesuatu petunjuk dan cahaya. Gak boleh dong dibantah. Kenapa? Yesus pun tidak pernah membantah di dalam apa yang dikatakan dalam Judaism, tapi meluruskan, membenarkan penggenapannya. Kalau Yesus ditolak sebagai Mesias, kenapa ditolak? Karena Yesus ada dua penolakan di dalam kekristenan itu, di dalam Judaism tadi. Ya, ada penolakan dua. Yesus mengampuni dosa. Mereka orang Judaisi ahli Taurat itu mengatakan itu adalah satu penghujatan. Karena hanya Tuhan itulah yang bisa menghapus dosa. Tapi Yesus melakukan itu. Nah, lalu apa katanya? Yesus mengatakan dia anak Allah. Anak Allah ini adalah sebutan. Tidak ada nama anak yang lebih tinggi daripada sebutan anak. Kalau Anda dikatakan direktur, tangan kanan, centeng, anaklah itu pewaris daripada keilahian itu. Itu disebut anak. Nah, hal-hal ini kan perlu lebih dalam lagi mempelajari. Iya, kita sudah paham, begitu. 3 menit Silakan. berlalu. Sekarang dari pihak Muslim 3 menit. Ya, coba ceritakan. Siapa yang mulai itu pertama? apa, gitu. Siapa yang menarasikan pertama ini? Silakan, Bang Al. Oke. Jadi begini ya. Saya pertama dari Meme dulu. Saya mau bantah Meme ini. Menurut saya Meme ini tidak punya hak untuk berkata tadi bahwa dialah yang mengklaim satu-satunya pengikut ajaran Kristus. Itu enggak benar. Kenapa? Karena ajaran Kristen itu baru disebut ya di Antioquia setelah Yesus wafat ya. Itu oleh Paulus ya. Jadi nggak ada hubungannya itu Kristen sama Yesus, teman ya. Jadi kalau tolong sadar diri juga gitu ya. Dan Yesus nggak pernah mengajarkan Injil berbahasa Greek, itu juga nggak pernah gitu. Jadi Anda tolong sadar diri gitu ya, dengan segala kerendahan hati saya mohon Meme Anda sadar diri gitu ya. Itu satu. Yang kedua, Anda juga menjiplak dan mengkopi kitab Tauratnya orang Yahudi gitu. Jadi tolong dengan rendah hati jangan bilang umat Islam mengkopi, menjiplak jangan gitu. Jadi ya sadar diri gitu. Makanya kita tuh dialog gitu. Kita letakkan sesuatu itu pada tempatnya gitu. Oke? Nah, tadi pertanyaan saya justru tidak dijawab. Apa pertanyaan saya? Pertanyaan saya adalah apa itu konsep ketuhanan ya? Konsep ketuhanan yang dianut oleh teman-teman Kristen itu seperti apa dan siapa Tuhannya? Kenapa? Karena di dalam Bible Greek itu Tuhannya Theos, bukan Yesus. Ya. Nah, Yesus itu didaskelos, nabi, kemudian juga Kyrios. Kyrios itu nisbah kepada makhluk, kepada manusia, bukan kepada entitas yang divine, yang ilahi, bukan. Ya, Anda belajar dulu bahasa Ibrani itu. Jadi tidak benar, makanya ketika Anda katakan Tuhan Yesus, itu yang membuat kami bertanya selama ini. Dari mana ajaran ini datangnya gitu? Setahu saya Trinitas itu dari Tertullian, itu abad keberapa itu? Akhir abad ketiga pertengahan baru ada. Ya, dan itu pun dia mengambil dari filsafat gitu. Nah, makanya inilah yang perlu
didiskusikan. Jadi lebih baik meme fokus di situ saja. Jadi nggak usah kemana-mana gitu. Nah itu satu tentang meme. Kemudian yang disampaikan Bang Abdon tadi saya sepakat gitu. Memang benar bahwa pengajaran gitu kita harus menginikan kepada pengajaran substansinya dalam 3 kitab ini, Perjanjian Baru dan Al-Quran. Ini kan ada pengajaran di sini. Core-nya apa? Pengajaran tauhid dan hukum-hukum di situ. Jadi tinggal bagaimana kita melihat hukum itu dengan angle yang mana, sudut pandang yang mana. Apakah ada kesalahan dalam melihat sejarah? Apakah ada kesalahan dalam penafsiran atau penerjemahan, kan begitu? Maupun ada kesalahan di dalam pengamalan, ya. Misalnya, ya, Yesus mengajarkan ke sinagoga misalnya, teman-teman Kristen ke gereja misalnya. Ini kan perbedaan dalam pengamalan misalnya. Nah, mungkin bisa disampaikan di mana ininya mungkin apa benang merah dari itu semua. Jadi, saya rasa seperti itu. Jadi kita melihatnya itu lebih enak begitu. Oke, silakan teman-teman lain nambahin. Oke, 3 menit kedua silakan dari pihak Muslim. Ya, silakan masuk ya. Silakan Kang Chan. Saya setuju dengan meme gitu. Dan itu memang apa namanya? Kang Chan sinyal Pak Dante. Kang Chan sinyalnya kurang ini. Ya merah. Kalau memang saya tanggapi dulu apa gimana Pak Dance? Oh iya, karena Kang Chan punya sinyal ini ada gangguan, jadi mungkin Ustadz Kacamata. Sekarang gimana sekarang? Oh sudah kedengaran, Nah, Kang sip. Chan. Lanjut. Oke, siap, saya ulang ya. Jadi gini, saya setuju dengan meme, itu manusiawi begitu. Jadi kalau ada orang, dia sudah kalah tinju, bonyok, KO, terkapar gitu, yang disalahkan pertandingannya. Jadi selama 1400 tahun tadi menurut pengakuan meme, bahwa Kristen dia kalah gitu, karena yang disalahkan pertandingannya kan. Nah itu mental orang yang kalah gitu. Nah tetapi itu bukan mental yang diajarkan oleh Yesus. Yesus berpolemik dengan ahli-ahli Taurat, dengan orang Farisi, dan Yesus memenangkan itu. Berpolemik terkait ketuhanan, bahwa Yesus mengatakan kepada wanita Samaria itu, Yohanes 4:22, kamu tidak mengenal yang kamu sembah, tapi Yesus menyembah Tuhan yang dia kenal, dan penyembah yang benar adalah yang menyembah Bapa gitu. Nah Yesus itu salat, berdoa, dia menyembah Bapa gitu. Dan harus berpolemik seperti itu. Tapi ya karena memang teman-teman Kristen di atas ini mentalnya sudah jatuh, sudah KO, jadi yang disalahkan pertandingannya gitu. Diskusinya nggak apa tadi bahasnya itu sudah tidak berguna, terus sudah tidak begitu. Jadi itu poin 1. Teman saya sarankan ke teman-teman Kristen supaya berhenti menjadi pecundang, lalu bangkit, ayo bangkit, jangan terpuruk terus, bela tuh biblosmu gitu. Itu poin. Yang kedua adalah bahwa jadi gini, boleh nggak saya sedikit bertanya kepada Bang Meme? Meme bisa dibuka nggak mute-nya sebentar? Masih di dalam waktu saya nggak apa-apa. Nah, coba sama Bang Meme. Silakan. Nanti langsung ajukan pertanyaannya aja. Oke, siap. Oke. Jadi Bang Al itu sebagai representatif dari Muslim tidak pernah menyamakan diri Tuhannya dengan Kristen. Wong Kristen Tuhannya penyembah, wong Kristen Tuhannya punya lato-lato, wong Kristen Tuhannya lato-latonya disunat, wong Kristen Tuhannya lahir, wong Kristen Tuhannya nggak bisa berbuat apa-apa, wong Kristen dia Tuhannya harus berdoa dulu untuk membangkitkan orang yang mati, yang sudah mati gitu. Dia nggak punya kuasa apa-apa, ya begitu. Wong Kristen orangnya Tuhannya dia manusia biasa, begitu. Jadi Islam nggak pernah menyamakan diri Tuhannya dengan Kristen, najis gitu, rendah dengan Tuhan Kristen. Ngapain menyamakan diri dengan Tuhan Kristen gitu? Nah, yang menyamakan diri itu adalah Yesus, karena kata Yesus, Sema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Yang menyamakan itu Yesus katanya menyembah satu Tuhan, tidak pernah menarasikan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, dan segala jelemet kalian yang nggak pernah dipahami itu dari dulu sampai sekarang gitu. Nah itu dia. Jadi Yesus dia menegaskan bahwa Tuhannya satu, Meme Tuhannya 3. Nah dibungkus jadi satu, kan begitu. Nah Tuhan Meme beda. Oke, sudah selesai ya. Siap. 3 menit kedua dan kita boleh saya ajukan pertanyaan ya sedikit, masukin 10 detik ya. Oke. Jadi pertanyaan saya, Yohanes 4:22 itu yang tadi dibahas di awal,
pertanyaan, apakah Yesus menyembah ataukah Yesus tidak menyembah? Silakan. Oke, di sini ketambahan ya. RBN murid setia. Ya, jadi Oke, selamat. 3 menit ya, pertama dan kedua. Siapa yang mau menarasikan pertama ini? Apakah RBN langsung? Kalau aku sendiri aja Kristen supaya lebih Enggak, ini interaksi ya, interaksi antara Muslim dengan Kristen. Jadi Kristen ya 3 menit pertama dan 3 menit kedua. Oke. Lalu selanjutnya, oke siapa? Oke, RBN 3 menit pertama, silakan. Pak, dan saya tapi saya terima itu. Boleh nggak kalau saya terima ini RBN, proposal RBN? Cuman dibatas mungkin 20 menit saya. Boleh nggak? Oke. Kalau boleh. Itu pun kalau boleh. Karena kalau dengerin Abdon kan kita tahu lah tadi Recording Yesus in apa kalau progress. Abdon kan Tapi itu kita Yesus lanjut kalau dulu ngomong. ya. Dan saya jawab dulu yang kawan tadi. Selesaikan aja dulu yang tadi. Selesaikan. Oh, Oke, Oke, kita RBN, Anda mau diskusi 2 arah ya dengan Kang Chan atau? Boleh. Itu bukan hanya 2. Ya. Tapi kita simpulkan dulu ya. Kita lanjut dulu untuk sementara ini. Kita selesaikan dulu. Oke, silakan Abdon ya. 3 menit pertama. Tanggapan tadi Pak Dancel. Ya, makasih. Ya, nanti sesudah ini. Oke. Karena ada tawaran ya, RBN dengan Kang Chan, jadi saya mengharapkan, saya sebagai host ini memohon ya, menuju kepada kesimpulan. Ya, silakan. Oke. Abdon, silakan. Oke, jadi biar kita fokus dan apa yang kita bicarakan biar tidak liar. Sebenarnya topik pembicaraan ini adalah tentang yang namanya Yesus, ya, tentang yang disebut Mesias. Begitu juga dalam Quran tentang yang disebut Isa putra Maryam, ataupun dalam Judaism itu tadi disebut Mesias. Ini yang menjadi pergolakan itu, ini yang menjadi perbantahan itu, ini yang menjadi pendapat-pendapat yang menurut masing-masing. Maksud saya di sini, agar kita mengerti siapakah yang disebut Isa putra Maryam atau Isa Al-Masih. Sebenarnya ini harus dulu dipelajari dalam keislaman. Karena saya tidak pernah mendengarkan mempelajari tentang siapakah Al-Masih itu di dalam Quran itu. Nah, ini kan penting, biar nggak salah arah. Itu kan nggak nyambung kan? Pendapat. Nggak nyambung topik kan? Gini ya. Gini dulu. Ya, biar kita terus Abdon. Ya, jangan dipotong dulu. Biar maksud saya, kalau kita bernarasi dalam Quran itu ataupun di Alkitab, Quran itu tidak menceritakan, tidak ada pun satu menceritakan tentang apapun di dalam Alkitab, hanya mengambil kesimpulan-kesimpulan. Nah, maksud saya, Isa putra Maryam ini Al-Masih. Apa sih Al-Masih menurut Quran itu? Menurut Anda apa? Kalau dalam kekristenan, Kristus. Apa sih Kristus itu? Kalau dalam Judaism, apa sih Mesias ini? Ini kan seseorang sosok. Ya, seseorang sosok yang memang sampai sekarang dibantahkan, ya, diperbantahkan, didebatkan, dicari siapa ini yang namanya Yesus ataupun Mesias ataupun Isa putra Maryam itu. Nah, menurut perspektif daripada keislaman, coba tolong dulu disampaikan apa arti Al-Masih itu, siapakah Al-Masih itu, sosok itu. Biar nggak bernarasi liar mengatakan bahwa di dalam kitab ada yang dibuatkan Muhammad atau yang ini, bukan. Nah, Al-Masih ini yang disebut di dalam Quran ini adalah seseorang yang terkemuka di dunia ini, Isa putra Maryam Al-Masih ini. Apa Al-Masih itu? Nah, nanti Kristen juga akan menarasikan apa yang dimaksud yang Kristus tadi. Begitu juga dalam Judaism, apa sih Mesias itu? Biar kita ini, selama ini kita harus selalu membahas tentang yang namanya Tuhan. Oke, terima kasih ya. Terima kasih sudah selesai. Sekarang dulu sampaikan 3 menit kedua Meme Bos. Itu dulu. Oke, 3 menit kedua Meme Bos. Lalu selanjutnya ke pihak Muslim. Sesudah itu antara Kancan dengan RBN murid setia. Silakan. Meme Bos 3 menit. Sorry Pak Dance, biar kita dapat judulnya, saya bertanya, nanti dijawab dulu, baru selesai, baru ke RBN apa kemana. Apa arti Al-Masih dalam keislaman? Tolong dijawab dulu. Oke Pak Abdul, nanti biarkan mereka jawab, biarkan saya narasi dulu sebentar Pak Abdul. Ya, 3 menit. Ya. Jadi begini teman-teman Muslim. Jadi begini teman-teman Muslim,
ketika umat Kristen membantah bahwasan kalian itu tidak menyembah kepada Tuhan yang ada di dalam Alkitab, kalian jangan sakit hati. Karena kalian itu mendapatkan kabar keselamatan itu bukan dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, tetapi yang kalian dapatkan kabar keselamatan itu dari tanah Arab sampai ke ujung bumi. Tanah Arab itu bukanlah pintu iman yang ditetapkan Tuhan ya para nabi yang ada di dalam Alkitab yang disembah oleh para nabi dan orang Yahudi dan Kristen. Tetapi hanya satu bangsa yang ditetapkan Tuhan untuk dijadikan sebagai pintu iman bagi seluruh umat manusia. Itu biar kalian paham. Orang Kristen itu mendapatkan kabar keselamatan itu daripada orang Yahudi. Nenek moyang kami dulu adalah bangsa Goyim yang tidak pernah mengenal Tuhan. Mereka memberikan diri mereka dibaptis oleh murid-murid Yesus. Mereka menerima Injil sebagai jalan kebenaran daripada murid-murid Yesus yang mendapatkan legitimasi langsung dari Yesus. Yesus sudah mengatakan begini, dengar baik-baik ya. Saya katakan kepada kalian, Yesus sudah mengunci pintu iman itu tidak kepada bangsa lain, tetapi dia mengunci pintu iman itu hanya diperuntukkan kepada dirinya sendiri dengan mengatakan, kalian dengar, apa katanya? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan jikalau dia tidak melalui aku. Kalau kamu melalui tanah Arab, kalau kalian melalui Muhammad, berarti kalian ini telah menyembah kepada Tuhan-Tuhan lain yang seperti yang disampaikan Tuhan kepada Musa, bahwasan jangan pernah engkau menyembah kepada Tuhan-Tuhan lain yang disembah oleh bangsa di sekelilingmu. Jadi jangan pernah sakit hati ketika orang Kristen mengatakan kalian tidak pernah menyembah kepada Tuhan para nabi yang ada dalam Alkitab yang kami sembah. Jangan sakit hati. Saya ulangi sekali lagi ya, pintu iman tidak akan pernah ditetapkan di tanah Arab, tetapi pintu iman hanya ditetapkan hanya melalui satu bangsa, yang itu keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub secara biologis, yaitu orang Israel. Oke, nah bos. Belum. Ya, 3 menit kedua telah selesai. Sudah selesai. Dimulai aja, Pak Dance. Oke. Pak Dance, kan kita mau maghrib nih. Dimulai aja gimana coba tadi proposal Erben itu? Nanti saya belum ada waktu kesempatan ini, masa Kang terus. Oke. Untuk finalis yang terakhir, khusus Muslim, tinggal satu orang saja, yaitu Ustadz Kacamata. Sesudah itu kita lanjut ke babak kedua antara Kang Chan dengan Erben. Silakan, 3 menit. Yang pertama, Bang, Kang Kacamata, silakan Kang Kacamata. bisa naikkan baterai level, Bang? Ya, sebentar. Silakan Kang Kacamata. ya siap. Ya, 3 menit yang terakhir ya. Sesudah itu kita masuk ke babak kedua. Silakan. Oke, yang pertama untuk meme bos tadi itu berkata bahwa Bible itu adalah Torah, tulisan Nabi Musa, tulisan Yesus dan lain segala macam. Kenyataannya gospel itu ditulis pada tahun 381 Masehi, dan lebih dahulu surat Paulus ditulis sebelum gospel ditulis yang 4 tersebut. Jadi jauh setelah wafatnya Nabi Musa dan wafatnya Yesus baru ditulis itu gospel. Berbeda dengan Al-Quran yang ditulis masa Rasulullah SAW masih hidup, lalu dimushafkan pula oleh Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang langsung berinteraksi dengan Rasulullah. Dan sampai hari ini Al-Quran dimanapun tempat menggunakan original text, tidak diterjemahkan. Ketika kalimat kami Allah adalah sembahan Islam, di seluruh negara dimanapun dunia manapun kami menyebut nama sembahan kami adalah Allah. Jauh berbeda. Lalu kata meme bos, mengimani kitab-kitab para nabi. Kristen mengimani kitab para nabi. Jelas sekali bahwa iman Kristen dan iman Yahudi sangat berbeda. Yahudi tidak menuhankan manusia. Yahudi bertuhankan pada yang satu. Satu yang mana? Saya tidak mengatakan Esa. Sema Israel Adonai Elanahu Adonai Ehad. Dalam bahasa Islam, Qul huwallahu ahad. Dalam bahasa Indonesia, katakanlah Tuhan itu satu. Dalam bahasa Sanskerta, katakanlah Tuhan itu Esa. Jadi, satu Tuhannya Yahudi, satu Tuhannya Islam, 3 Tuhannya Kristen. Jadi sangat berbeda. Iman Kristen dan iman Yahudi dan iman Islam berbeda. Lalu kata meme bos, pintu iman hanya untuk orang Israel. Meme bos sendiri mengatakan bahwa pintu iman hanya untuk orang Israel. Yakub untuk orang Israel. Dan Yesus pun diturunkan untuk bangsa Israel. Apa hubungannya dengan meme bos Kristen Indonesia? Nggak ada urusannya, nggak ada hubungannya. Yang dompleng-dompleng saja,
ya, perjanjian lama dia ambil dari Septuaginta diambil dari tanahnya Yahudi yang tidak berkorelasi. Kenapa? Perjanjian lama inti ajarannya adalah tauhid. Perjanjian baru Paulus mengajarkan tentang tritung-tung-tung. Itu paling penting. Selanjutnya Oke, sudah selesai. Ya, Waduh. terima kasih Pak Ustadz Kacamata, dan kita langsung saja. Namun Oke. saya ingin Lanjut ya. menanyakan ya 3 pertanyaan kepada Kang Chan dengan RBN Murid Setia. Apakah sistem TikTok ya mengalir, tetapi sewaktu-waktu moderator Radio Tito akan mengarahkan? Bisa Ditanya TikTok aja. mengalir saja? TikTok aja. Oke, kedua. Enggak, saya TikTok aja TikTok. Iya, oke. Jadi Sekarang kita kedua. Aturannya jangan mencela individual. Dan selanjutnya jangan mencela agama, dan ketiga jangan memfitnah sesembahan yang lain. Itu kedua. Dan yang ketiga, apakah kita tetap teruskan Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus sholat pada Allah? Apakah ini judul yang diteruskan atau kedua belah pihak ada judul yang diusulkan? Nggak apa-apa, itu aja Pak Dance. Kita Oke. masih. Nah, demikian saya serahkan kepada yang bersangkutan, tetapi sewaktu-waktu Radio TikTok sebagai moderator akan mengarahkan. Silakan, pertarungan dimulai. Ya, gini, tadi kan kita bahas tuh Yohanes 4:22. Coba Pak Erben, ketika dari mulut Yesus mengatakan, kami menyembah, menurut Pak Erben, apakah Tuhan Pak Erben dia termasuk orang yang menyembah atau tidak menyembah, Pak Erben? Oke, Silakan. pertanyaan yang bagus ya. Jadi orang Kristen mengenal Yesus itu dari 2 sisi. Sisi keilahian dan kemanusiaan. Kenapa harus sisi keilahian dan kemanusiaan? Karena Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Dalam hal keilahian, Yesus hakikat dengan Allah. Tapi dalam hal kemanusiaan, Yesus itu menjadi hamba kepada Sang Bapa di surga. Jadi kalau Yesus berdoa kepada Sang Bapa di surga itu tepat. Kalau Yesus memuliakan Sang Bapa di surga itu tepat. Kalau Yesus tunduk kepada Sang Bapa di surga itu tepat. Kenapa? Karena Yesuslah satu-satunya yang taat sempurna kepada Sang Bapa. Maka di dalam ketaatan Yesus yang sempurna itulah keselamatan manusia dari dosa yang lahir dari ketidaktaatan Adam diselesaikan oleh Yesus. Jadi oleh dosa, oleh ketidaktaatan satu orang Adam, Jangan dulu ke dosa, maka semua manusia telah jatuh dalam dosa. Ya, Tetapi nggak ke oleh dosa ya. ketaatan satu manusia Yesus, Siap. maka semua manusia Siap. ditebus Siap. oleh Siap. Yesus. Jadi Oke? kesimpulannya Yesus menyembah ya. Yesus menyembah kepada Sang Bapa dalam kemanusiaannya. Mantap. Kita lanjutkan di situ. Jadi Yesus yang Tuhannya Pak Erben itu dia menyembah, betul? Yesus sebagai Tuhan, dia menyembah kepada Sang Allah Bapa di surga. Kenapa? Oke. Karena Tuhan itu dalam teks Yunaninya itu Kyrios, Nggak apa-apa, dalam gini, saya nggak teks nanya kenapa. Inggrisnya itu Lord, dalam bahasa Melayu itu Tuhan, dalam bahasa Jawa itu Gusti. Jadi Siap. Tuhan beda dengan Allah. Jadi kalau Siap, Tuhan mantap. Yesus menyembah kepada Allah Bapa dalam kemanusiaannya, betul. Masalahnya kamu mau menyamakan Manusia, Tuhan dengan ya. Allah, sedangkan Oke, Kristen membedakan Tuhan dengan Allah. Oke, siap, sudah ya. Oke, poin 1 berarti Yesus menyembah. Yohanes 4:22. Nah, sekarang saya tanya, lanjut ya, kita lanjut. Menurut Yesus, dari mulut Yesus sendiri, siapakah penyembah yang benar itu? Yang menyembah siapa dia? Dari mulut Penyembahan yang benar adalah menyembah Bapa di dalam roh dan Mantap. kebenaran. Dan Mantap. mereka menyembah Bapa di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kenapa demikian? Karena dikatakan, barang siapa meminta kepada Bapa dalam namaku, aku akan memberikannya, Bapakku akan memberikan. Jadi penyembahan kepada Bapa dilakukan di dalam penyembahan kepada Yesus. Penyembahan kepada Mantap. Yesus bagi kemuliaan Allah Bapa Bagus. ada di dalam Filipi pasal 2 ayat 11. Mantap. Setiap Mantap, lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, setiap lutut akan berterut Ya, bagi sudah dapat poinnya. kemuliaan Allah Bapa. Sudah dapat. Ya, sudah dapat poinnya. Jadi 2 poin dari Pak Erben yang sangat berintegritas tadi mengatakan bahwa Yesus dia Tuhannya Pak Erben itu dia menyembah. Oke, jadi Bisa dan nggak kita- jangan dan training kita- dong, loh, bro? loh, tadi katanya Kesimpulan Yesus saya, menyembah. jadi gini, kamu kan bertanya bukan menyimpulkan, bro. Loh, Yesus, saya tanya, Yesus itu menyembah atau tidak menyembah? Saya sudah jawab, Bang, Yesus bentar. dalam kemanusiaan Oke,
Apakah Sebagai kemanusiaannya? manusia yang sempurna, dia siap. menyembah kepada Sang Bapa. Siap. Tuhan sekarang saya tanya. itu Iya, adalah gelar bagi Yesus Kristus. Ya, Karena siap. kata Sekarang saya Tuhan tanya, bahasa apakah Yunani manusia? Kyrios, bahasa Inggrisnya Lord, bahasa Jawa siap, Gusti, bahasa Siap. bahasa Melayu Tuhan. Apakah manusianya itu Tuhan? Ketuhanan Yesus itu berbicara ke penguasaan Yesus. Apa ke Saya penguasaan tanya, Yesus? apakah manusianya Yesus itu Tuhan? Manusia Yesus itu ya manusia sempurna. Tuhan Oke, itu kepenguasaannya, bro. Bagus. Kamu Sekarang kok saya nggak tanya, nyambung? sekarang saya tanya, yang mati di kayu salib itu manusia atau Tuhan? Gelar itu tidak bisa mati, bro. Yang mati itu manusia Yesus. Gelarnya Saya tanya, Tuhan. yang mati, saya ulangi pertanyaannya. Dengarkan Yang dulu, mati, yang mati di kayu salib Presiden itu, Soeharto, bukan presiden yang mati. Soeharto yang mati, bukan presiden. Kalau Oke. presiden mati berarti Presiden Jokowi Iya. nggak ada lagi karena presiden Iya. udah tewas. oke, berarti Jadi bukan Tuhan yang mati di kayu salib. Yang Bukan mati itu manusia Yesus Kristus yang bergelar Tuhan. Berarti Tuhan itu tidak mati. adalah gelar kepenguasaan, artinya Yesus penguasa. Fokus dong. Dengar, pertanyaan saya sudah simpel loh. fokus, kamu yang Oke, nggak saya ngerti, tanya. bro. Yang mati di kayu salib itu Tuhan atau manusia? Manusia Yesus yang bergelar Bagus. Tuhan. Tuhan Berarti tidak manusia yang mati karena di kayu itu salib. gelar. Yang mati manusia Oke, Yesus. siap. Berarti tidak ada Tuhan yang mati untuk menebus dosa Erben. Hanya Loh, manusia yang bukan mati, betul? Tuhan yang mati, Yesus yang Mantap, mati untuk menebus. Berarti Gelarnya manusia yang mati, betul? Tuhan. Jangan Berarti pergi manusia yang mati, aneh-aneh, betul? bro. Iya, sekarang. Berarti manusia yang mati, betul? Manusia Yesus yang mati, mana bisa gelar bagus, mati. sip. Coba. Mantap. Sekarang 1 Korintus 11 sekarang. Dengar dulu, Sini, dengar dulu, diam santai, dulu santai. dong. Dengerin. Masa kau bertanya lebih Mau nggak Anda? banyak? Ya, mau nggak Anda? Enggak, saya sedikit. Mau nggak Anda Waduh, protes? makanya saya bilang Pak tadi Paulus di timer. yang sebentar, Kau 1 itu Korintus gimana 11 sih? 1 Korintus 11:26. Pak Paulus mengatakan, kamu memberitakan kematian Tuhan. Oke. Kata Silakan jawab. Tuhan di situ itu gelar yang mengidentifikasi siapa yang meninggal. Contoh, Presiden Soekarno mati. Apakah presidennya yang mati? Bukan manusia yang bergelar presiden. Jadi ketika Berarti Pak Paulus nggak ngerti apa kata Tuhan. yang mati itu pasti kemanusiaan Yesus. Berarti Tapi Pak Paulus nggak ngerti gelar apa kata itu Tuhan. Gelar Tuhan itu mengidentifikasi pribadi yang mati. Contoh, presiden meninggal. Apakah gelarnya yang meninggal? Apakah Tidak. Pak Paulus Yang ngerti meninggal definisi Tuhan itu atau tidak ngerti adalah dia? manusia yang bergelar presiden. Buktinya kalau Saya tanya. presiden mati berarti nggak ada lagi Saya presiden. tanya Erben, santai, Loh, kamu kok nggak ngerti? santai. Saya tanya, apakah Pak Paulus tidak mengerti definisi Tuhan sehingga dia harus Definisi menuliskan Tuhan itu memberitakan sama dengan kematian Tuhan? Oke, coba kau Bang Bet, buka bentar, dulu Bang teks Bet, Yunaninya. bentar, Bang Bet. Kematian Tuhan Bang di Bet, situ bentar, apa? Bang RBN ini tidak bisa mendengar dulu ya dari pemaparan atau dari Loh, kenapa apa ikut namanya, lagi nih campur ini yang satu ini? Iya, Sekarang iya. saya Makanya yang saya bicara, bilang sekarang tadi saya dikasih yang akan waktu. membantah semua dari apa yang Anda jabarkan. Kasih Di waktu sini tadi kan aku melihat itu bilang. sebuah asumsi Anda hanya Mana bisa mungkin, bro, saya menyematkan biarkan Yesus dia sebagai framing-framing, manusia bro. kalau seperti itu ya. Kamu diam dong. Bukan Dia diam, kan dari framing tadi pernyataan aku- saya dari ya. tadi Saya aku diam, saya dari tadi jawab aku lah. diam. Anda yang nyerocos terus. Karena Anda tidak tiktokan bisa kecuali mendengarkan kalau saudara saya ini di untuk timer saya kan membantah. diam, saya kan gunakan waktu Sekarang saya. gimana? Sekarang gimana? Ayo, Aku sekarang tanya, timer sekarang aja yuk. gimana Ayo dalam kamu Alkitab? moderator. Kamu timer Enggak, aja. sekarang aku tanya. Ya, sekarang aku tanya Kenapa sama jadi kamu, dua di mana kalian? dalam Alkitab Yesus Apa di yang dalam- satu di dalam atas nggak sanggup Alkitab, ya, lagi? firman itu yang menyatakan itu Yesus. Saya mau Sekarang maghrib, aku tanya silakan kok Bang Bet RBN. mungkin ya. Silakan. Ya, sekarang RBN aku tanya sama kau, di mana ayat yang tertulis di Alkitab yang menyatakan bahwa firman itu adalah Yesus? Oke, Coba dengarkan. Anda buka datanya. Oke, Jangan Yohanes asumsi 1 ayat Anda. Di sini 14 harus kita jelas kok. memberikan Yohanes edukasi 1 yang ayat baik kepada 14 para dikatakan pendengar. firman itu menjadi manusia. Siapa Nah, manusia yang dimaksud di Apa situ? ada Itu apa di situ Yesus. ada tertulis nama Yesus? Apa di Loh, situ tertulis Tidak, nama Yesus? kalau kayak kita baca aja di dalam Yohanes Aku pasal 1 tanya semua sama itu kau, jelas kok di situ ada Yesus. Dalam Alkitab, di mana dalam Waduh, Alkitab di situ aduh. yang menyatakan bahwa Kamu firman itu, adalah Yesus aduh, yang ini asumsi. adu suara Jangan jadinya asumsi. kayak gini jadinya. Kau bisa Saya kau mau di sini jawab bisa. dulu. Manusia. Takutkah kau dari tadi nyerocos tidak memberikan Ngarocos, kesempatan. Oke. tahu itu. Kita Tidak bisa diskusi. berikan kesempatan ya dua arah. Yang lain jangan bisa menambahkan saja. Difokuskan ini sebentar. Difokuskan ini kepada Kang Chan dengan RBN.
Oke ya. Saya Kita fokuskan dulu ya. Minta maaf ya. Minta maaf. Ini Saya selaku host menegaskan, saya fokuskan ya kepada Kang Chan dengan RBN. Coba Di kan gini ya timer tadi. aja, bro. Oke. Ya silakan. Ini. Jadi gini, kalau kita dewasa Oke, kita nggak udah, butuh gini timer, aja. karena kita bisa diskusi dewasa ini. Ini kan bicara begini ya, satu arah sebenarnya ini kan. Iya, gini, Kenapa? Karena ini manusianya Yesus itu, topiknya kan sebentar. Kristen. Kan gini, manusianya Yesus itu, boleh nanti nanya boleh. Gini, cuman saya nanti ke petang maghrib mungkin ya. Gini, manusianya Yesus itu dia yang menebus RBN, bukan Tuhannya, begitu ya? Oke, dengarkan baik-baik ya. Ya, Yesus silakan. Kristus itu manusia yang sempurna dan Mantap. firman yang sempurna. Yesus dalam kemanusiaannya diberikan otoritas sebagai Tuhan penguasa oleh Allah Bapa. Kisah Rasul 2:36. Yang menebus manusia. kita itu adalah Yesus Kristus, yang gelarnya, yang kekuasaannya adalah Tuhan penguasa. Justru di dalam kepenguasaan Yesuslah maka kita bisa ditebus. Tuhan itu Sebagai gelar. manusia. Saya sudah katakan. Sebagai manusia Oke. dia mati. Dia mati Loh, sebagai iyalah, manusia nggak kan? iya sebagai manusia emang Ah, siapa? berarti Jadi tidak- gini. Berarti tidak ada Dengar Tuhan dulu. yang mati kan? Loh, Kenapa nggak yang mengerti mati begitu? itu adalah manusia Yesus Kristus Bagus. yang bergelar Tuhan. Bagus. Berarti Pak Paulus salah ketika mengatakan memberitakan kematian Tuhan. Pak Kematian Paulus nggak Tuhan ngerti. yang dimaksud Paulus di situ. Jadi gini, kematian presiden. Apakah artinya presiden Masa ada gelarnya yang mati? Tidak. Yang Salah, dimaksud Pak Paulus oleh salah. Paulus presiden di situ adalah identifikasi kepada Yesus. Jadi Oke. bukan gelar yang mati, tapi Ya. itu gelar itu sudah mengidentifikasi oknum yang Ya. mati. Contoh, Oke, sudah mati oke. Presiden Soeharto. Udah panjang Apakah banget jawab gitu doang. presidennya yang mati atau Soehartonya? Loh, Presiden saya kan cuma bukan. nanya. Karena Pak buktinya Paulus masih benar ada atau presiden sampai sekarang. Santai Kamu lah. nggak mengerti Kan- bahasa, bro. Loh, santai lah. Kan saya cuma nanya tuh. Ketika RBN mengatakan bahwa yang mati itu manusia bukan Tuhan, dari tulisan Paulus di dalam salah, 1 Korintus salah. dikatakan Yang mati itu adalah manusia Yesus Kristus yang bergelar Tuhan. Oke. Tuhan bagi Yesus itu sudah mengidentifikasi kepada pribadinya. Contoh, Oke. mati Iya. Presiden Soeharto. Panjang banget. Yang mati itu manusia Soeharto. Yang gelarnya berarti Pak Paulus presiden, salah, tapi gitu. disebut orang mati Presiden Soeharto. Jadi yang mati itu adalah manusia Yesus Kristus Kenapa panjang banget? yang bergelar Tuhan. Oke? Saya cuma- Bang Erben, berarti memangnya kalau- Tuhan itu ada berapa, Bang Erben? Tuhan itu Tuhan ada gelar, berapa? bro. Nah, Panjang kamu- Iya gelar, kamu tapi saudara, Tuhan ada bodoh berapa? sekali. Tuhan itu ada gelar, berapa? bro. Iya, Tuhan Gini, ada Gelar berapa? Tuhan itu gelar, bro. Tuhan itu gelar. Betul gelar, tapi Tuhan Oke. ada berapa gitu loh. Oke, Memangnya ada Tuhan Tuhan itu, lain selain Yesus? Tuhan itu gelar. Jadi gini, dengarkan ya. Kata Tuhan Nah, dalam memangnya ada perjanjian Tuhan baru. lain. Gelar lah, Loh, oke gelar. kenapa kalian panik? Makanya kalian itu saya bilang Bukan, satu-satu. maksud saya jangan ngalar-ngalar. Aduh, kalian ini. aja, Host. Tuhan itu gelar menurut Apa sih Anda? Tuhan Oke, itu gelar? oke. Iya oke, Apa susah tapi gitu? saya mau tanya, Tuhan itu ada berapa menurut Anda? Oke, sekarang saya jawab. Tuhan itu gelar yang bisa disematkan kepada Allah, kepada manusia. Sama seperti Kepada kata manusia. Nah, Rabbi di Tuhan- dalam Quran, Tuhan itu ya, bisa Tuhan disematkan yang kepada untuk- Allah dan kepada manusia. Nah, Tuhan yang Oke, silakan disematkan baca kepada surat manusia Yusuf, ada berapa? Yunus Enggak, 50. Di situ kata Rabbi digunakan Enggak, kepada usah Allah dan panjang kepada lebar ini, manusia. Ben. Ben, Oke, nggak nggak usah usah panjang ini. lebar. Bukan. Tapi bisa bakal jawab. Pertanyaan Tuhan itu. yang Tuhan yang disematkan pada manusia itu ada berapa? Oke, jadi Tuhan Ada berapa? itu gelar Ada berapa kepada manusia Yesus yang Kristus. bergelar Tuhan? Tuhan Cuma Yesus, yang lain artinya tidak ada. Yesus penguasa. Tuhan Allah Yang lain artinya tidak ada. Allah penguasa. La Tuhan ilaha Erben artinya Erben Eh. penguasa. Oh, Oke, di mana jadi kepenguasaan Yesus? Yesus berkuasa membangkitkan orang mati. Yesus berkuasa menyediakan surga. Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad pernahkah membangkitkan orang mati di dalam Quran? Silakan. yang bisa membelah lautan. Elia naik ke surga, tapi tidak pernah Elia berkata, "Aku jalan kebenaran dan hidup." Bisa Tuhanku Yesus bisa menghidupkan orang mati. ya, dokterku bisa menghidupkan Oke, sekarang Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Muhammad yang mulia di dalam iman Islam, Halo kita Ben. pernah menghidupkan orang mati?
Erben. Nih, Allah juga meninggal. Apakah kematian Nabi Muhammad berkuasa menjamin kamu masuk surga? Kalau Yesus kematiannya berkuasa untuk mengampuni dosa dan kemuliaannya naik ke surga menjamin kita masuk surga. Nanti sebentar dulu Bang Anindi. Bang Erben. Oke, Yesus Tuhan itu gelar ya. Oke, sekarang bagus. manusia mana saja yang pernah menggunakan gelar Tuhan? Oke. Di dalam Alkitab, udah usah ngalar-ngalar. Ya. Dengar dulu, kamu itu dengarkan. Kata Tuhan itu digunakan dalam teks Yunani Kyrios itu sebanyak 717 kali dalam perjanjian baru. Kata Tuhan itu digunakan kepada Allah, kepada Yesus, kepada Raja, bahkan kepada seorang Abraham di dalam Ibrani dipanggil oleh Sarah sebagai Tuhan dalam bahasa Yunani Kyrios. Jadi Kyrios itu artinya Tuhan atau penguasa. Jangan ketuan. Kalau Tuhan ya konsisten Tuhan saja. Tuhan. Karena kata berarti Musa juga Tuhan ya. Oke, ya. Berarti ya Musa juga Tuhan ya. Loh, Musa bisa dipanggil sebagai Tuhan dalam pengertian dia penguasa yang memimpin bangsa Israel. Enggak usah pakai pengertian apa-apa, pokoknya iya. Jadi Tuhanmu banyak sekali berarti Tuhan Musa, Tuhan itu memang banyak Tuhan, tetapi Yesus. Tuhan yang berkuasa yang datang dari surga yang diutus oleh Allah Bapa hanya satu, itu Yesus. Yesus Kristus berkuasa membawa manusia masuk surga. Yesus Kristus berkuasa mengalahkan iblis. Yesus Kristus berkuasa mengalahkan maut. Yesus Kristus berkuasa menyediakan surga. Yesus Kristus berkuasa sebagai Raja segala Raja. Sekarang saya ambil alih ya sebagai hakim saya ambil alih, saya atur ya supaya lebih tertib. Oke, sekarang saya berikan kesempatan terus RBN murid setia. Oke, mau silakan Pak, di timer aja. Saya pakai timer sekarang, silakan. Oke, di timer ya. Iya, pakai timer aja. 3 menit. Panik sekali. RBN 3 menit. Panik sekali kan. Iya, 3 menit, silakan. Pakai waktu. Iya. Oke, yang Kristen. Saya atur di sini 3 menit, silakan. Bro ya. Kalian bikin timer, nanti jangan dikurangi. Oke. RBN dari tadi tidak pernah diem, dia nyerocos terus. Kasih kesempatan teman-teman yang lain. Sebentar. Sekarang saya atur waktu. Silakan. Sekarang pukul 19.11. Silakan. 1 menit ya. Oke. 3 menit. Kelamaan. Oke. 3 menit. Saat Kisah Rasul pasal 236 dikatakan Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan. Jadi di situ jelas kata Allah dengan kata Tuhan dibedakan karena kata Tuhan itu berbicara kepenguasaan. Jadi ketika Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan artinya Allah Bapa melimpahkan kepenguasaannya kepada Kristus dan itu sesuai dengan apa yang tertulis dalam Matius 28 ayat 18, Yohanes pasal 3 ayat 35. Jadi kalau orang Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan, artinya Yesus penguasa. Yesus penguasa yang diutus oleh Allah Bapa, di mana kepada Yesus diberikan kuasa di bumi di surga. Kuasa untuk mengalahkan maut, kuasa untuk mengalahkan iblis, kuasa untuk mengampuni dosa, dan kuasa menjamin hidup yang kekal masuk surga. Dan Yesus juga diberikan kuasa menjadi Raja segala raja di kerajaan surga. Dan Yesus juga berkuasa menjadi hakim yang adil, yang menentukan hukuman manusia yang menolak dia masuk neraka, dan menentukan mahkota pahala bagi mereka yang percaya kepadanya. Itu artinya Tuhan Yesus. Kata Tuhan dalam Alkitab saya bisa tunjukkan, itu diterjemahkan dari teks Yunani Kyrios. Kyrios itu artinya penguasa atau sang Tuanku. Jadi Allah Bapa di surga juga dipanggil sebagai Kyrios, artinya penguasa yang transenden. Yesus Kristus juga dipanggil sebagai Tuhan, penguasa artinya penguasa yang imanen. Jadi Allah Bapa penguasa yang transenden menghadirkan Yesus Kristus di dunia ini sebagai penguasa yang imanen. Allah Bapa di surga sebagai Allah yang batin, mengutus firman-Nya menjadi manusia sebagai Allah yang johir. Jadi Allah yang batin mengutus Yesus Kristus sebagai Allah yang johir, Allah yang dilahirkan dalam rupa manusia itu firman. Jadi teman-teman, ikutlah Yesus yang sudah di surga. Ikutlah Yesus yang tak berdosa. Ikutlah Yesus yang berkuasa atas maut. Ikutlah Yesus yang agung, yang mulia, yang sempurna. Haleluya. Jangan haleluya. Oke, lanjut. Dari pihak Muslim silakan. Siapa yang mau? Kancan? Mantap Pak Erben, mantap. Oke. Kancan atau siapa?
Oke, biar saya. Atau saya. Oke. Abang Al, 3 menit silakan. Oke, nah jadi begini ya. Saya melihat tadi Erben ini sepertinya dia nggak mengerti kitabnya sendiri, satu. Yang kedua, dia nggak ngerti siapa Tuhan dia. Dia bingung itu, kadang Tuhan, kadang Allah, kadang Yesus. Jadi yang mana satu dia kayaknya bingung ya. Terus dia menerjemahkan juga kitabnya itu tadi salah. Dia bilang Allah atau Tuhan itu Kyrios. Padahal Kyrios itu artinya Tuan. Seperti Tuan tanah, Tuan kebun ya, Tuan besar, Tuan kecil ya. Jadi Tuan itu biasanya nisbahnya kepada kekuasaan yang skupnya terbatas gitu ya. Nah, sedangkan untuk Tuhan di dalam kitab gospel itu adalah Theos ya, bukan Kyrios. Nah, itu Erben salah tadi. Jadi Theos itu digunakan untuk Tuhan yang sifatnya transenden, imanen, dan goib. Gospel. Kalau Papa Jahar, kamu turun aja Papa Jahar. Oke. Yang sifatnya divine gitu, ilahi gitu. Sedangkan Yesus itu Kyrios, artinya Tuhan kecil yang sifatnya tidak ilahi. Ya, dan ini sejalan dengan apa yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja ya. Seperti bapak gereja kalau kita lihat ya, Arius misalnya pada generasi awal, ya dia memiliki konsep bahwa Yesus itu adalah manusia ciptaan Bapa. Dia bukan Tuhan katanya. Ya, jadi dia ciptaan Bapa dan ruhnya itu yang diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Bapa. Itu Arius ya. Dan kemudian kalau boleh aku nambahin Bang Al, gantian. Lanjut, jangan dulu lanjut, masih ada 1 menit. Sedikit ya, saya luruskan satu lagi tentang pemahaman Erben ini yang kebingungan dia tadi, Tuhan yang mana itu dia bingung. Jadi kalau menurut Taurat maupun di dalam Bible ya, Yesus berkata ya, ketika di Yerusalem para jemaat bertanya kepada dia, hukum apakah yang paling utama? Dia bertanya, ya, mereka bertanya. Kemudian Yesus katakan, untuk mendapatkan hidup yang kekal itu ya, dan di ayat lain mereka bertanya bagaimana untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yesus berkata, untuk mendapatkan hidup yang kekal itu engkau harus mengenal Allah satu-satunya Tuhan kita ya. Jadi satu-satunya Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain tuh, Tuhan gelar, Tuhan ini, Tuhan itu, nggak ada ya. Yang harus dikenal itu ya satu Tuhan yang benar itu saja ya, dan mengenal aku yang dia utus gitu. Jadi Yesus dibedakan dengan Tuhan itu sendiri. Ya. Oke, sudah selesai. Oke, saya tangkap ya. Terima kasih Bro. Jadi saya akan tunjukkan datanya. Jadi kalau saya bicara data, terus kita nggak ada kesempatan dari tadi. Udah di timer kok. Kamu itu lihat ya. Ini lihat. Di sini ada kata Allah. Nih, lihat kata Allah dalam bahasa Inggris itu kata God. Kata Tuhan dalam bahasa Inggris Lord. Jadi bukan saya yang salah, tapi kamu yang salah. Kita lihat bahasa Yunani. Ya, ini bahasa Yunani lagi. Lihat di sini kata Allah, di sini kata Theos. Ini. Mana Theos? Ini nih, Theos. Ya. Di sini kata Tuhan, di sini kata Kyrios. Jadi Kyrios dengan Theos itu dibedakan, Bro. Oke? Ini Kyrios, Kurion. Ini tuh Kyrios. Oke? Jadi saya sudah, salah tunjuk aku, pantasan lain ini. Ini sini kata Theos, di sini kata Kyrios, Kurion. Di sini kata Allah sama dengan Theos, kata Tuhan sama dengan Kyrios. Bahasa Inggrisnya sama, Bro. Ini lihat ini. Dalam bahasa Inggris lihat, di sini kata Allah, di sini kata God. Jadi kalau kata Tuhan itu artinya Yesus penguasa. Penguasa yang bagaimana? Penguasa yang diutus oleh Allah Bapa. Siapa yang diutus Allah Bapa? Firman-Nya yang maha kuasa, menambahkan kodrat manusia. Yohanes 1:14. Makanya dikatakan di sini ya, kita lihat ya, Filipi pasal 2. Jadi dalam Filipi pasal 2 ini, Bro, kalau kita baca ini ayat 11, perhatikan ya. Di sini kita lihat ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus. Allah itu siapa? Bapa di surga meninggikan dia. Siapa? Yesus, sang firman dalam merupa manusia. Dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan segala tidak mengaku. Perhatikan. Yang mana satu Tuhan? Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Tuhan di sini adalah gelar kepada Yesus. Artinya Yesus Kristus adalah penguasa bagi kemuliaan Allah Bapa.
Jadi Allah kami yaitu Bapa di surga yang nama keagungan Yahweh. Yesus Kristus adalah Tuhan yang johir, Tuhan yang imanen. Sedangkan Allah Bapa adalah Tuhan yang apa? Yang batin, Tuhan yang transenden. Karena kata Tuhan di sini itu adalah gelar, artinya penguasa. Jadi Allah Bapa penguasa yang transenden, Yesus Kristus penguasa yang imanen. Allah Bapa adalah Allah yang batin, Yesus Kristus adalah Allah yang johir. Oke? Muslim, siapa yang mau menarasikan? Boleh saya tambahin nggak? Boleh saya tambahin nih? Anda dari mana? Anda Kristen Islam? Aku Bang. Izin Bang, saya Bang. Saya Kristen, Sebentar, saya Kristen. Jeff Colby dari Islam atau Kristen? Kristen Bang, Kristen. Bang, izin Bang host. Dari tadi aku itu udah lama tuh. Nanti sesudah Jeff Colby tambahkan 1 menit. Sesuai itu masih ada nggak yang mau diskusi? Kalau nggak ada, Kak Brenda Dia hanya menambahkan kok. Dia hanya menambahkan. Oke. Aku nggak bisa open kamera ya, tetapi menurut KBBI, Tuhan itu adalah sesuatu yang Tuhan itu adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Berarti artinya itu penguasa ya, itu sudah menurut KBBI. Kalau kita mengarah kepada ayat Alkitab itu, yaitu Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi jelas ya, arti Tuhan itu artinya penguasa, karena menurut KBBI itu artinya maha kuasa atau artinya penguasa. Lanjut, terima kasih. Oke, saya tanggapi. Enggak gini, apa kayaknya kalau rame-rame ngomong susah nih. Boleh saya izin nggak sama Erben nih? Ya silakan, aku kan udah bilang tadi di timer, bro. Aku suka tertibnya. Mereka panik, mereka Islam di sini panik semua. Nggak panik, santai aja. Erben aja tadi banyak ngomong. Bang Al, kita berikan kesempatan lu buat B-Travel, silakan. Oke, jadi gini ya, apa yang dipaparkan RBN ya, yang juga barusan dikatakan bahwa kita panik ya. Di sini dengan tegas saya bisa membantah. Yesus menyebut Bapa sebagai Allah berdasarkan Yohanes 20:16. Maka Yesus bukanlah Allah. Di dalam Alkitab tidak ada penjelasan yang menyatakan bahwa firman itu adalah Yesus ya. Kalau dalam pemaparan RBN tadi bla 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 seperti itu, bagi saya itu adalah sebuah asumsi. Karena apa? Di dalam Alkitab jelas Yesus dan Bapa adalah 2 pribadi, bukan 1 pribadi. Lihat di Yohanes 8 di ayat 17 sampai 18. Yesus tidak pernah menyebut dirinya Allah, bahkan dia menyebut Bapa sebagai Allah dan satu-satunya Allah yang telah mengutus dia. Di situ dengan jelas ada di dalam Alkitab yang tertulis di Yohanes 17 ayat 3. Saya sebagai mantan oten bisa memberikan bantahan kepada Anda RBN ya. Yesus kepala Yesus itu adalah Allah. Kepalanya Yesus itu adalah Allah. Maka Yesus berbeda dengan Allah. Jika Yesus sama dengan Allah, maka semua perempuan, semua laki-laki, Yesus sama dengan Allah. Berarti kita semua adalah Allah. Itu Oke, ya. sudah selesai. Lihat di 1 Korintus 11 ayat 3. Oke, siapa yang ya. sebentar Erben. Udah aku aja Pak. Kalau bisa aku aja supaya satu arah ya. Supaya saya. Bentar ya. Pemaparan saya, Bang. Habis waktunya bro. Kan di waktu ini. Aku belum 3 menit loh. Aku belum 3 menit, Bang. 3 menit. Menambahkan siapa? Oh ya, silakan. Silakan dari pihak Muslim menambahkan. Aku belum selesai, Bang. Nah, sudah. Siapa yang menambahkan? Nggak adil nih. Lanjut. Oke. Bang Al silakan. Saya atur dua ya. Pembicara ini 2 Muslim, 2 Kristen. Saya atur boleh lah, supaya adil. Oke, silakan. Oke ya. Jadi yang pertama, landasan Erben ini tidak ada landasan dalam kitabnya, nggak ada gitu. Trinitas itu dalam Taurat, dalam Bible nggak ada diajarkan. Ya, itu satu. Yang kedua, Trinitas itu ajaran yang tidak bisa dicerna dengan akal, aliasnya nggak masuk akal gitu, sehingga hanya orang-orang tidak berakal saja yang bisa menerima itu. Kalau menggunakan akal, maka dia mental gitu. Maka Erben ini saya curiga dia pakai akal apa tidak, itu saya pertanyaan saya. Oke, yang kedua ya, itu yang kedua. Nah yang ketiga,
Trinitas itu memang diadopsi dari konsep-konsep filsafat Plato ya, yang merupakan muridnya Aristotle, di mana bahwa Tuhan itu tidak terdefinisi ya, kemudian sifat-sifat Tuhan itu bisa terpisah dengan Tuhan, kemudian menjelma menjadi makhluk hidup ya, seperti apa Transformers itu ya. Nah, padahal Tuhan tidak begitu. Kalau Tuhan bisa dibelah-belah seperti itu namanya bukan Tuhan ya. Tuhan yang maha kuasa kalau terbelah menjadi manusia, berarti dia tidak maha kuasa. Kalau Tuhan yang maha sempurna, kemudian berubah menjadi makhluk yang tidak sempurna, berarti Tuhan jadi tidak sempurna. Otomatis argumen Erben ini terbantahkan dengan sendirinya gitu. Sebenarnya dia kebingungan sebenarnya. Tuhan itu yang mana gitu. Nah, makanya